dikatakan baca surat Yasin. Orang yang baca surat Yasin 1 kali, marratan kata nama Al-Quran marratan. Ini riwayat Imam Baihaqi. Sabda dari hadis baginda Nabi kita Muhammad. Jadi orang baca Yasin 1 kali terhitung seakan-akan baca 2 kali. Sampai dikatakan riwayat Imam Baihaqi selanjutnya daripada Ma'qal bin Yasar, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang membaca Yasin mengharap pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kelalaian dosa yang kecil diampuni. Faqra'uha inda mautakum. Maka bacakan Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini menjadi satu dalil mautakum, banyak yang wafat. Artinya setelah meninggal dong. Iya, karena mautakum bukan ala mayyitikum. Bacain Yasin ala mayyitikum. Nabi nggak bilang begitu. Artinya kalau ala mayyitikum, ya mungkin satu orang. Atau orangnya masih hidup, mau meninggal dunia, bacain Yasin. Itu bagus juga. Karena apabila Yasin la tuqra ala amrin asirin illa yasarahullah alaih. Tidaklah dibaca Yasin untuk perkara yang sulit, melainkan menjadi mudah. Dan ruh keluar dari tubuh bagi orang yang tidak baik itu sulit. Makanya kalau ada orang lagi sakarat, ibu bapak jangan bingung, bacain Yasin. Kalau kita mengambil dalil daripada hadis mayyitikum. Tapi kalau mau takut berarti orang sudah wafat. Kata Nabi, bacain Yasin buat orang yang sudah meninggal dunia. Jadi Yasinin orang yang sudah wafat bukan perintah ustaz, tapi perintah bagi Nabi kita. Allahumma shalli wa barik alaihi. Ini Yasin fadilahnya luar biasa. Qalbul Quran, jantungnya Quran. Jantungnya Quran. Tubuh kita ini ada jantung, bagaimana jantung pentingnya? Sakit sedikit pasang ring, berat sedikit dipipa. Obatnya 15 sehari malam. Ini jantung nih. Ya. Sehari obatnya 12-15 pil. Itu yang saya konsumsi setiap hari. Jantungnya Quran, bagaimana pentingnya? Yasin kata Nabi, jantungnya Quran. La yaqra'ha rajulun yuridu biha wajha Allah wa ta'ala illa ghufira lahu faqra'u ala mautakum. Jantungnya Quran. Tidak dibaca itu Yasin bukan karena amplop, tapi murni karena Allah, melainkan Allah ampuni yang baca itu Yasin, maka bacakan itu Yasin buat orang yang sudah wafat. Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan riwayat hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Anin Nabi SAW, Iqra' Yasin, wahai Ali, bacalah surat Yasin. Berarti ada taksis nih, bukan semua surat sama. Wahai Ali, bacalah surat Yasin, fa inna fiha 10 barakah. Karena Yasin itu menyimpan 10 keberkahan bagi orang yang membaca. 1, ma qara'aha ja'iun illa syadid. Tidak dibaca itu Yasin untuk orang yang lagi lapar, melainkan dikasih kenyang sama Allah. Wala dham'anun illa ruy. Tidak dibaca Yasin untuk orang yang sedang kehausan, hilang dahaganya. Wala 'arun illa kusi. Tidak dibaca oleh orang yang miskin, tidak punya pakaian, bakal dikasih pakaian oleh Allah. Wala a'zabun illa tazawwaj. Yang keempat, tidak dibaca oleh orang yang belum dapat jodoh, maka Allah kasih jodoh. Ini yang belum kawin nih, yang udah kawin nggak usah kawin lagi. Ini yang bujang-bujang lapuk, atau maaf perempuan yang belum dapat jodoh, baca Yasin, niatin biar gampang jodoh. Karena dalam asal disebut inna surat Yasin 5 guri at-thalathin. Itu Yasin ngikutin niat orang yang baca, asal bukan untuk mencelakakan orang. Ai anna syakhs alladhi yatamanna aw yuridu tahqiq syai'in falyaqra surat Yasin bi niyyat qada'il hajat. Ya, orang yang punya ada keinginan baik, ada angan-angan tertentu, hendaknya dia baca Yasin dengan niat agar segera dikabulin hajatnya. Jadi kalau niat pengen dapat jodoh, baca Yasin. Gak usah datang ke dukun, kerjain nanti. Baca Yasin, niat ya Allah saya Yasin biar gampang jodoh. Ini buat yang belum kawin ya. Yang udah kawin jangan macam-macam nggak kabul.
Kata Rasul SAW hadis, wala a'zabun illa tazawwaj. Yang keempat, tidaklah dibaca yasin orang yang jodoh melainkan bakal dapat jodoh. Yang kelima, wala khaif illa amin. Tidaklah dibaca untuk orang yang sedang ketakutan melainkan Allah kasih keamanan. Yang kelima, yang keenam wala masjidun illa kharij. Tidaklah orang terpenjara melainkan bakal keluar segera. Wala musafirun, yang ketujuh, tidaklah seorang musafir baca yasin illa u'ina fi safari, melainkan bakal mendapatkan kemudahan pertolongan di dalam perjalanannya. Makanya ibu bapak kalau lagi pergian, udah sampai, udah berangkat, udah di mobil atau di pesawat, baca yasin, niat supaya selamat, dikasih kemudahan, nggak ada halangan. Dan itu sabda Rasul SAW. Yang ke-8, wa man lahu dhallat illa wajadaha. Kalau ada orang kehilangan barangnya, baca yasin, melainkan pasti dia akan menemukannya. Yang ke-9, wala maridun illa ufi. Tidak dibaca yasin untuk orang yang sakit, melainkan Allah sembuhkan. Wala inda mayyitin illa khaffafallahu anhu. Yang ke-10, tidak dibaca yasin untuk orang yang sedang sakit, melainkan Allah ringankan sakitnya. Bahkan riwayat Imam Tabrani, man dawama ala qiraati yasin mata syahida. Orang yang merutinkan surat yasin, wiritannya setiap hari baca yasin, maka orang itu akan mati meninggal dalam keadaan syahid. Subhanallah. Kita lihat tuh, malam nisfu Sya'ban, malam agung, yang dibaca apa? Yasin. Yang dibaca apa? Yasin. Berapa kali? 3. 3 kali. Itu satu penilaian yang gampang. Dibaca 3 kali. Yang pertama niat apa? Tulul umur, panjang umur. Yang kedua niat apa? Raf'ul bala, lalu diangkat musibah, bala. Yang ketiga al-istighna 'anil nas, supaya jadi orang yang merasa cukup dari orang lain, rezekinya cukup, nggak butuh dia dari pertolongan orang lain. Yang dibaca apa? Yasin. Ada dalam kitab Rawdhur Rayyahin, Imam Al-Yafi bercerita, ada wali di kota Zabid mengatakan, saya keluar dari rumah ngurusin jenazah, udah mau dekat maghrib. Kalau itu ma'al jenazah qarib al-masjid, falam maraja'u, mesti orang udah pada bubar, selesai makamin, kita pulang, mau dakal fil bait, aku masuk rumah, wa ra'aitu fi naumi syakhsan 'ala suratil kalb. Malamnya saya tidur mimpi ada seseorang berwajah anjing. Wajah kalau qabr. Ada seseorang berwajah anjing dalam mimpi saya masuk ke dalam kuburan. Wa kharaja minhu, setelah itu dia keluar dari kuburan, yalhad, sambil menjulurkan lidahnya. Wa 'ainuhu yumna a'war. Anjing itu, manusia berwajah anjing itu, mata kanannya buta. Masuk kubur, keluar, ya, dengan kondisi lidah menjulur, mata kanannya sudah buta. Fa qultu lahu man ladzi asabak? Hei, apa yang menimpa kamu? Ya, sampai mata kamu buta, masuk ke kuburan. Wa qala aradtu qasdal mayyit bisu'in. Saya ini, ya, memang amal busuknya dia, datang untuk nyiksa, menyakiti mayit ini, ya, walakin man'atni surat yasin wa kharaja wa akhrajat 'aini yumna. Tapi karena mayit yang dikubur ini tiap hari baca yasin, saya ditahan, nggak boleh nyakiti mayit ini, malah mata saya dicongkel sama malaikat. Allah. Mata kanan saya dicongkel. Allah. Wa qala itu malaikat yang jagain mayit itu, ya, berkata, "Lau kana hadha syakhs yaqra'u tabarak al-mulk, lau kana hadha syakhs yaqra' ayat surat tabarak la akhrajtu 'ainahu yusra." Seandainya orang waktu hidup juga suka baca tabarak setiap malamnya, aku akan congkel mata kirinya.
Jadi dua surat ini benar-benar muji ya. Orang yang baca Yasin sama Tabarak akan dijaga di dalam kubur. Ini mimpinya seorang wali ya. Walaupun mimpi tidak bisa dijadikan sandaran hukum dengan agama, tapi yang baiknya boleh kita ambil jadi kenapa? Teladan. Itu Yasin ya. Maka disebut di sini riwayatnya banyak betul nih. Man qala Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Si orang baca surat Yasin di pagi harinya Allah ampuni dosa. Tuh. Lalu kemudian Imam Baihaqi Nabi Hurairah man qala Yasin kullu lailatin ghufirallah. Yang baca Yasin setiap malam. Ya. Dan wiritan maaf guru kita itu Sayyidina Umar itu ngajarin kita baca Yasin setiap habis subuh wajib. Makanya kita di sini di pondok sama santri setiap habis subuh ya baca Yasin. Apalagi guru yang guru nggak pakai nanya fadilahnya apa, hadisnya apa, dalilnya apa kayak orang sekarang udah. Kalau kata guru nyemplung kan gitu. Jadi suruh habis subuh baca Yasin. Yang fadilahnya luar biasa. Tuh ya. Lalu dikatakan bila man qala Yasin fi hadhihi ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Orang baca Yasin berharap pahala daripada Allah Ta'ala, ghufira lahu, Allah akan ampuni dosa dan kesalahannya. Wa darinin atas Nabi Rabah riwayat Imam Darimi dari Nabi Rabah, man qala Yasin, siapa orang membaca surat Yasin fi sadrin nahar, di permulaan waktu siang, Gudiyat hawa hijau, akan dikabulkan permohonannya, hajat-hajatnya. Wal Baihaqi an Khalid bin Murrah al-Mursalan. Riwayat Imam Baihaqi dari Khalid bin Murrah.